Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar KSSWK, sinyal sistem waktu kontinu. Di sini kita berjudul simulasi sistem getaran mekanik menggunakan model massa, pegas, rendaman, dan transformasi Laplace. Kita dari kelompok 5. Di sini saya beranggotakan dengan saya sendiri, Mas Rotomo, lalu saya Aziz Hamdani, lalu saya Fatur Rahman Hakim, lalu saya Asusan Hakim, lalu saya Agustus David Melantikan. Yang pertama adalah latar belakang. Getaran mekanik merupakan sebuah tantangan fundamental dan seringkali merusak dalam berbagai disiplin rekayasa yang dapat mengakibatkan kegagalan material, penurunan prestasi mesin, hingga risiko keamanan struktural. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi dan mengendalikan getaran menjadi sangat penting. Untuk tujuan ini, sistem massa pegas redaman telah menjadi model matematis standar yang secara efektif mempresentasikan dinamika dasar getaran. Secara tradisional, analisis sistem ini dilakukan menggunakan transformasi Laplace, sebuah metode matematis ampuh yang menyederhanakan persamaan diferensial menjadi fungsi transfer untuk memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai karakteristik sistem. Lalu ada seiring kemajuan teknologi, pendekatan analisis ini diperkaya oleh kehadiran perangkat lunak simulasi modern seperti MATLAB dan Simulink atau Simcap yang menawarkan kemampuan visualisasi yang cepat dan eksplorasi parameter yang fleksibel. Studi ini dilatar belakangi oleh pentingnya sinergi antara kedua pendekatan tersebut, yaitu dengan menggabungkan pemahaman fundamental dari teori analitis dengan validasi praktis dari simulasi untuk membentuk sebuah pemahaman yang holistik dan komprehensif mengenai analisis sistem getaran mekanik. Lalu di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana model sistem getaran mekanik dapat dirancang menggunakan pendekatan massa, pegas, rendaman. Yang kedua ada bagaimana penerapan transformasi Laplace dalam menyusun model matematis sistem getaran mekanik. Yang ketiga ada seperti apa hasil respon sistem ketika diberikan gaya eksternal berdasarkan simulasi di MATLAB atau di Simulink. Yang keempat ada bagaimana pengaruh variasi nilai rendaman dan konstanta pegas terhadap karakteristik osilasi sistem. Lalu untuk selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu menganalisis respon sistem getaran mekanik berbasis model massa, pegas, redaman. Lalu yang kedua menggunakan transformasi Laplace untuk menyusun model matematis sistem. Lalu yang ketiga mensimulasikan sistem menggunakan MATLAB Simulink atau Simcap untuk mendapatkan respon waktu. Lalu yang terakhir mengevaluasi efek parameter redaman dan pegas terhadap perilaku sistem. Lalu untuk dasar teorinya, model massa, pegas, redaman mempresentasikan 3 elemen kunci yang menentukan karakteristik getaran. Massa adalah komponen inersia sistem yang menyimpan energi kinetik dan memiliki kecenderungan untuk menolak perubahan kecepatan. Pegas merepresentasikan elemen elastisitas atau kemampuan sistem yang menyimpan energi potensial saat mengalami deformasi, regangan atau tekanan dan menghasilkan gaya pemulih yang sebanding dengan besar simpanannya sesuai dengan hukum Hooke. Terakhir, redaman adalah elemen disipatif yang mewakili gesekan atau hambatan dalam sistem seperti viskositas, fluida, atau gesekan internal material. Lalu redaman berfungsi untuk menghilangkan energi dari sistem, biasanya dengan menghasilkan gaya yang berlawanan dan sebanding dengan kecepatan massa, yang pada akhirnya menyebabkan amplitudo getaran berkurang seiring waktu. Kemudian ada metodologi. Untuk yang pertama, penentuan parameter sistem dengan menetapkan nilai-nilai fisis dari model mekanik, yaitu nilai massa, nilai konstanta, dan nilai koefisien redaman.
Untuk yang kedua ada definisi gaya input, menentukan jenis dan besaran gaya eksternal yang akan diberikan kepada massa. Contohnya adalah gaya undak atau step input yang diberikan secara tiba-tiba dan konstan. Untuk yang ketiga ada penyusunan persamaan gerak, menerapkan hukum 2 Newton pada modul massa pegas rekaman untuk menurunkan persamaan diferensial order 2 yang menggambarkan perilaku dinamis sistem. Untuk yang keempat ada transformasi ke domain S, mengaplikasikan transformasi lapas pada persamaan gerak untuk mengubahnya menjadi persamaan aljabar dan menentukan fungsi alih. Untuk yang kelima ada penyelesaian respon sistem, menghitung respon sistem dalam domain waktu atau XT dengan melakukan proses transformasi lapas balik atau inverse Laplace transform pada XS. Untuk yang keenam ada visualisasi dan analisis domain waktu, membuat plot grafik respon sistem yaitu simpangan XT terhadap waktu untuk mengamati secara visual. Kemudian yang terakhir ada analisis perbandingan respon, mengulangi simulasi dengan memvariasikan nilai koefisien rekaman untuk membandingkan dan menganalisis 3 skenario respon yang berbeda, yaitu kurang redaman, underdamped, redaman kritis, critically damped, dan terlalu dihambat atau overdamped. Baik, selanjutnya di sini ada diagram simulasi yang sudah dibuat. Model simscape yang diberikan menggambarkan sebuah sistem mekanis translasional yang terdiri dari beberapa peredam atau damper dan koneksi untuk mengubahnya menjadi model dunia nyata yang lebih umum dan intuitif. Kita akan menginterpretasikannya sebagai sistem massa pegas redaman. Diagram sistem 2 massa ini berfungsi sebagai studi kasus lanjutan yang sangat baik untuk kerangka kerja yang telah kita bangun. Ini membuktikan bahwa metode pemodelan, analisis Laplace, dan validasi simulasi yang kita diskusikan tidak terbatas pada sistem sederhana, melainkan merupakan metodologi yang dapat diskalakan untuk menganalisis sistem mekanik yang jauh lebih kompleks dan realistis. Lalu di sini diagram ini menunjukkan simulasi sistem getaran mekanik massa pegas redaman. Gaya dari luar, input diberikan ke sistem melalui blok di kiri atas. Sinyal tersebut dikonversi ke sinyal fisik dan masuk ke jaringan mekanik yang terdiri dari beberapa pegas, spring, dan peredam damper yang dilambangkan dengan simbol R dan C. Setiap pegas dan peredam dihubungkan ke massa, balok persegi, dan ke tanah, ground. Ini membentuk model fisik dari sistem getaran dengan beberapa derajat kebebasan. Posisi salah satu massa diukur oleh sensor, lalu ditampilkan pada skop di sebelah kanan agar kita bisa melihat bagaimana sistem bergerak atau bergetar. Jadi pada intinya, diagram ini menunjukkan bagaimana gaya luar menyebabkan getaran dalam sistem massa pegas redaman dan hasil gerakannya bisa kita lihat di grafik skop. Lalu di sini adalah hasil simulasi Simulink. Ini merupakan hasil simulasi dari respon sistem getaran mekanik terhadap sebuah input undak, step input, yang secara spesifik menunjukkan perilaku untuk kasus kurang redaman, underdamped. Analisis plot ini mengungkapkan beberapa karakteristik kunci dari model massa pegas redaman yang disimulasikan. Sumbu vertikal merepresentasikan amplitudo atau posisi massa, xt. Sementara sumbu horizontal adalah waktu dalam detik. Terlihat bahwa pada T sama dengan 0, sistem berada pada posisi setimbang X sama dengan 0. Ketika input undak diberikan, sistem merespon dengan cepat, namun tidak langsung menuju ke posisi setimbang akhirnya. Sebaliknya, posisi massa melampaui atau overshot nilai akhirnya secara signifikan, mencapai puncak pertama pada sekitar 0,015 unit di waktu kira-kira 0,35 detik. Oke, selanjutnya di sini ada hasil simulasi MATLAB untuk respon langkah step response dari sebuah sistem massa pegas redaman dengan kondisi redaman kritis atau damped berbeda dengan kasus kurang redaman. Plot ini menunjukkan bahwa karakteristik respon yang unik dan seringkali ideal dalam aplikasi rekayasa. Sumbu vertikal dan horizontal menggambarkan evolusi posisi massa. Nah, pada ekstrim terlihat bahwa sistem
yang bermula dari keadaan diam di posisi X sama dengan 0, respon input untuk dengan kenaikan yang cepat dan mulus menunjukkan bahwa pada akhirnya fitur yang paling menonjol dan mendefinisikan dari respon ini adalah tidak adanya overshoot sama sekali. Kurva respon tidak pernah melampaui nilai setimbang akhirnya yaitu X sama dengan 0,01. Kondisi redaman kritis ini sering menjadi target desain dalam banyak sistem mekanik seperti adanya suspensi mobil atau mekanisme penutup pintu, di mana tujuan utamanya adalah kembali ke posisi seimbang secepat mungkin tanpa getaran yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua yaitu adalah hasil simulasi MATLAB ini, yaitu respon langkah atau step respon yang berada di sebuah sistem getaran mekanik adalah kondisi terlalu dihambat atau overdamp. Analisis visual ini pada kurva respon ini menunjukkan perilaku yang sangat berbeda dibandingkan dua kasus sebelumnya. Nah, sumbu vertikal atau amplitudo dan horizontal masing-masing mempresentasikan posisi massa atau xt dan waktu yang berlalu seperti pada kasus lainnya. Saat respon input pada undak yang tidak secara perlahan dan tanpa ada osilasi menuju nilai setimbang, akhirnya X sama dengan 0,0 menjadi ciri utama dari respons ini adalah gerakannya yang lambat atau sluggish atau malas, tidak ada overshoot sama sekali, namun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai akhir secara signifikan lebih lama dibandingkan dengan kasus yang redam kritis. Jika dibandingkan dengan kasus redaman kritis yang memiliki respons osilasi tercepat, respon terlalu dihambat jelas lebih lambat. Simulasi ini dengan jelas mendemonstrasikan konsekuensi dari redaman yang berlebihan, stabilitas yang terjamin namun dengan mengorbankan kecepatan respon sistem secara signifikan. Jadi untuk kesimpulannya, simulasi menunjukkan bahwa sistem massa pegas redaman dapat dianalisis menggunakan transformasi Laplace dan menghasilkan 3 jenis respon: underdamped atau berosilasi, criticality damped atau cepat tanpa osilasi, dan overdamped lambat namun stabil. Variasi redaman memengaruhi bentuk respon sistem terhadap input langkah. Hasil ini memperkuat pemahaman konsep sistem orde 2, waktu kontinu, serta aplikasinya dalam menganalisis perilaku dinamis sistem fisik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.